Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim waj'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun di masa lalu 2 bulan dari buntingnya Aminah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ayahandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abdul Muthalib pergi ke negeri Madinah. Entar aja itu makanannya. Ilmu lebih penting. Ilmu lebih penting. Enggak apa-apa. Ayahandanya Rasulullah SAW Abdullah bin Abdul Muthalib pergi ke negeri Madinah karena ziarah sanak familinya dari pihak bundanya Abdul Muthalib, yaitu bangsa Bani Nazar. Maka sesudahnya beberapa hari ia di negeri Madinah, maka dapati olehnya sakit hingga 1 bulan punya lama. Kemudian wafat Abdullah bin Abdul Muthalib, ayahanda Rasulullah di negeri Madinah. Inilah riwayat yang mu'tamad, yang sahih, sah, dan lagi sebelumnya daripada diperanakan Rasulullah SAW pada masa 55 hari punya lama. Dengan setengah riwayat ulama, maka datang raja kafir dari negeri Yaman namanya Abrahah, datang ke negeri Mekah hendak merobohkan Ka'bah Baitullah. Adapun bermula kisahnya bahwa Raja Abrahah itu di negeri Yaman telah bikin suatu gereja besar lagi bagus dengan batu marmer yang berwarna-warna, ditahtakan dengan ratna manikam dengan kehendaknya, karena orang-orang dari keliling negeri boleh datang membuat haji padanya ke ganti daripada Ka'bah. Jadi Raja Abraha itu punya maksud orang-orang yang pada pergi haji ke Baitullah, dia bikin sendiri Ka'bah tandingan. Nah, Ka'bah tandingan ini berupa gereja, dibuat dari batu yang sangat indah, megah, yang luar biasa. Dan Raja Abraha hendak menghancurkan Ka'bah daripada Ka'bah Baitullah. Maka didengar kabar itu oleh setengah bangsa Quraisy di Mekah. Maka lalu ia pergi ke negeri Yaman. Nah, warga Mekah nih pada kesel nih sama Raja Abraha, datang ke negeri Yaman, mengutarakan gereja itu. Ini maksudnya apa nih? Ka'bah mau dipindahin ke sono kiblatnya dengan Najusi. Maka setelah ketahui oleh Raja Abraha itu sesudahnya pulang Quraisy itu ke Mekah, maka terlalu sangat marahnya. Jadi Raja Abraha dinasehatin gagal mau, marah dia. Lalu ia minta daripada Raja Najusi di negeri Habasah bahwa ia mengirim gajah-gajah yang amat besar-besarnya beserta rakyatnya. Rakyat yang udah dididik sama Raja Majusi suruh datang buat nyerang Ka'bah, dia gabungan nih, untuk menolong akan dia merubuhkan Ka'bah Baitullah di negeri Mekah. Maka dikirimkan oleh Raja Najusi akan yang demikian itu. Setelah sampai mereka itu kepada Abraha, maka berangkatlah olehnya dengan sekalian rakyatnya, dan rakyatnya Najusi maka adalah semua mereka itu 60.000 orang. Maka ketika sampai mereka itu di Ka'bah di Mekah, yaitu ada tempat namanya Muhassar namanya, maka berhentilah mereka itu di situ, dan diperintah oleh Abraha akan setengah rakyatnya masuk ke Mekah mereka. Jadi Raja Abraha disuruh rakyatnya dia istirahat dulu di negeri namanya Muhassar.
Jadi disuruh rakyat sebagian datang ke Mekah, kasih kabar sama orang Mekah, rampok itu unta-untanya. Untuk merampas segala unta ahli Mekah, maka terampaslah unta Abdul Muthalib 200 unta. Maka sesudahnya itu maka ditanya oleh Abraha, siapa kepala dari bangsa Quraisy di Mekah? Maka dikata yaitu Abdul Muthalib bin Hashim. Maka dipanggil oleh Abraha akan Abdul Muthalib. Maka datang Abdul Muthalib dengan hebatnya, lagi bercahaya-cahaya mukanya. Maka serta dilihatkannya oleh gajah-gajah yang besar itu. Lalu sujudlah gajah itu di kaki Abdul Muthalib, bercahaya, bercium kakinya. Tuh gajah mencium kaki Abdul Muthalib ketika masuk tuh ke negeri Yaman. Maka lalu pingsanlah Raja Abraha itu dari yang demikian itu. Raja Abraha pingsan melihat keajaiban. Sayyidina Abdul Muthalib datang, kakeknya Nabi datang dengan cahaya, dengan kehebatan yang luar biasa, kegagahan yang luar biasa. Maka gajah dan unta itu sujud dan mencium kaki Abdul Muthalib. Maka lalu ia turun dari kursi kerajaannya, menyambut akan Abdul Muthalib beserta berduduk keduanya di atas permadani. Maka berkata Abraha, aku punya datang kemari karena merubuhkan Ka'bah. Abraha berkata sama Abdul Muthalib, aku mau datang ke Mekah tempat engkau mau merubuhkan Ka'bah. Maka apa engkau punya permintaan? Nah, ditanya Abdul Muthalib, apa ente punya permintaan, hei Abdul Muthalib, sekarang sebelum aku runtuhkan? Maka berkata Abdul Muthalib, permintaanku untukku, maka ontaku, maksudnya permintaanku adalah ontaku, maka berikan kembali ontaku, hai Raja Abraha. Itu bingung Raja Abraha, terlalu heran, yang cuma engkau memperkarakan hanya ontamu saja, maka tiada engkau perkarakan Ka'bah. Maka berkata Abdul Muthalib, bahwa itu onta aku yang punya, adapun Ka'bah itu ada Tuhannya yang mempergerakkan. Maka berkata Abraha, apakah ada yang menolak akan diriku untuk merubuhkan Ka'bah? Maka berkata Abdul Muthalib, Tuhannya Ka'bah, yaitu Tuhannya seru sekalian alam, yang amat kuasa memelihara akannya. Maka berangkatlah Abraha dengan sekalian rakyatnya. Sesudahnya dipulangkan onta Abdul Muthalib padanya. Adapun Abdul Muthalib berjalan dahulu ke Mekah, memerintahkan segala Quraisy keluar dari Mekah ke gunung-gunung Mekah. Jadi rakyat Quraisy itu disuruh pergi ke gunung-gunung karena akan ada serangan 60.000 massa yang akan menyerang ke situ, menghancurkan Ka'bah. Kalau ada orang, ada perempuan, perempuannya diperkosa. Kalau ada anak-anak, anak-anaknya dibunuh. Maka Abdul Muthalib sepakat, ya semuanya pergi semua ke sana. Maka beliau sebelum pergi, Abdul Muthalib dengan beberapa kepala-kepala Quraisy berhenti di pintu Ka'bah nih sebelum pergi ke gunung, meminta dengan doa pada Allah Ta'ala dengan pertolongan daripadanya. Kemudian daripada itu maka berjalannya Abdul Muthalib beserta jamaahnya ke gunung-gunung Mekah, karena melihat hal ahwal Ka'bah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Abdul Muthalib punya keyakinan bahwa Ka'bah akan ada ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kabar itu sudah terlihat dari angin-angin yang berhembus. Nah, ini salah satunya, ada suatu kisah qasidahnya itu ada di qasidah Nasim habat alaina fil himal mustafa nasim fiha al-hana fiha ad-dawasifa bisyariha yaslih qalbul lana wal khafa. Jadi ada beberapa bait dalam syair tersebut Sayyidina Abdul Muthalib itu kumandangkan di pintu Ka'bah. Maka adapun perihal Abraha serta sekalian rakyatnya,
telah berangkat hendak masuk ke negeri Mekah, maka berduduk gajah-gajah itu tiada mau berjalan. Gajah itu tidak mau berjalan menuju negeri Mekah, maka dibangunkan berkali-kali dengan pukulan, maka tiada juga hendak mau bangun tu gajah. Dan jika dipalingkannya menghadap ke negeri Yaman, maka segera ia bangun dan berlari pulang. Maka dipalingkan pula menghadap ke negeri Mekah, maka berduduk lagi itu dia gajah. Lagi demikian pula berkali-kali halnya gajah-gajah itu, hingga datang pertolongan Tuhan Azza wa Jal yang amat kuasa atas sekalian hambanya. Maka datanglah 20.000 burung ababil. Jadi setelah qasidah itu dilantunkan dan mereka pergi, maka tiba-tiba dari pihak laut, daripada pihak sebelah laut, datanglah burung ababil, besarnya seperti burung kecapi, lehernya panjang, kepalanya hitam, patoknya merah, ekornya rupanya belum pernah dilihat oleh manusia. Akan rupa burung itu, tiap satu-satu burung ada padanya 3 batu sijil, 1 patoknya, dan yang 2 di tangannya, di sayapnya. Seperti batu itu seperti biji kacang kecilnya, seperti biji humus. Tertulis atas tiap-tiap batu itu nama yang kena padanya. Jadi batu sijil itu adalah kerikil-kerikil neraka yang sudah dicelupkan ke air surga, ditaikan lagi sampai ribuan kali celupan, maka sampai itu masih saja panas. Kalau nggak dicelupin itu burung kagak mampu tuh untuk nginjek megang tuh batu. Pada saat itu maka setiap batu itu ada namanya, jadi nggak akan pernah meleset. Jadi setiap nama-nama kita tuh Allah catat nanti di alam sana. Adapun perihal Abdul Muthalib serta jamaahnya masing-masing lagi melihat kanan kiri dari atas gunung itu menunggu pertolongan daripada Allah Ta'ala. Maka dilihat oleh mereka itu akan segala burung datang dari pihak sebelah laut itu yang belum pernah tahu datang burung begitu rupanya dari pihak itu. Maka berkata Abdul Muthalib, barangkali ini suatu pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Ka'bah Baitullah dan sekalian haram atau tempat suci yang mulia. Maka lalu sekalian burung itu menuju Raja Abrahah dan sekalian rakyatnya. Maka dilontarkan oleh burung itu dengan 1 sijil itu, tiap-tiap 1 burung membunuhkan 3 orang. Tiap-tiap 1 batu kena kepala seorang yang memakai kopiah tembaga, terus ke otaknya, terus lagi ke perutnya, terus lagi ke perut kendaraannya, terus lagi ke bumi, masuk ke dalam bumi. Maka matilah mereka rakyat Abraha, hancur lebur tumpukan bangkai. Firman Allah Ta'ala, faja'alahum ka'ashfim ma'kul, hingga seorang daripada mereka itu karena bahwa ia menghabarkan Raja Najusi ke negeri Habasyah, maka diikutkan oleh 1 burung dengan 1 batu. Maka setelah sudah ia menghabarkan Najusi itu, maka dilontarkannya oleh burung itu di hadapan Najusi, lalu mati orang itu. Dan demikian pula Abrahah berlari pulang ke negeri Yaman, diikuti pula oleh 1 burung itu dengan 1
batu, maka sebelumnya dilontarkan, maka dihinakannya oleh Allah Ta'ala dengan penyakit besar seperti gatal atau seperti apa nih, kayak wah kayak borok tuh yang gatal kalau misalnya digigit ini masih ini nih. Tangan kakinya tiap-tiap sampai ulatnya pada suatu negeri, maka jatuh sepotong anggotanya. Jadi setiap dia lari itu apa namanya, zat yang ada di batu itu tuh memotong sebagian tangannya. Jadi setiap dia pindah satu negeri itu satu tangan hilang, pindah satu negeri kakinya hilang dengan sendirinya tuh, hingga sampai ke negeri tinggal badannya saja. Sampai ke Yaman tuh tinggal badan doang, udah tangan sama kaki udah nggak ada. Meleleh darah dan nanahnya, maka dilontarkan oleh burung itu dengan satu batu itu, lalu mati buaya itu karena dilihat oleh orang-orang negeri itu. Maka itulah pertolongan Allah Ta'ala pada Ka'bah Baitullah, menyatakan kemuliaannya dengan kemuliaan Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Alhamdulillah, barusan kisahnya luar biasa. Jadi ketika Ka'bah mau dihancurin, Ka'bah itu sudah berdiri sejak Nabi Adam, mau dihancurkan, maka Raja Abraha bikin Ka'bah tandingan. Tiba-tiba datanglah pertolongan Allah, yaitu burung ababil. Ababil itu setiap batu yang di kakinya itu ada namanya. Jadi setiap malaikat itu setiap mau menghancurin manusia udah ada namanya dulu nih. Jadi na'udzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat-sifat orang-orang yang seperti itu.